Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Besilam, singgah sebentar ke Al-Famidi. Ibu-ibu yang tak menjawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ya bu ya. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa ba'dah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua BKM Al-Husna, dan juga yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak, ibu, abang, kakak, dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mari sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi. Nampaknya kurang semangat. Untuk membakar semangat kita malam hari ini, mari sama-sama kita sholawatan. Gak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja bu. Karena saya tahu kalau yang susah nanti banyak yang gak hafal. Sholawat apa Ustaz? Sholawat badar. Sholatullah, 1, 2, 3. Sholatullah ala Taha, Sholatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal. Bapak, ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nampaknya malam hari ini saya tak perlu berlama-lama, Pak, karena jam di studio sudah menunjukkan pukul 10:20 waktu Indonesia bagian hamparan Perak. Jadi nampaknya tak perlu lama-lama, karena saya berprinsip ikan kakap, ikan gabus, banyak bercakap, banyak tak bagus. Dan saya pun tak mau dibilang ikan kakap, ikan lele, banyak bercakap, ustadz tuh bertele-tele. Yang penting sama saya ikan mujair, ikan sembilang. Begitu cair saya pun pulang. Ibu kenapa ketawa saya bilang cair, Bu? Maksud saya cair kalau sudah cair keringatnya. Ini asal dibilang cair, suuzon aja, pikirannya amplop aja. Saya di rumah masih hidup kedua orang tua saya, Bapak Ibu. Suatu hari dipanggilnya saya, Ahmad Rasidi anakku kemari nak. Saya datang Ibu, saya bilang ada apa Mak? Ku izinkan kau menjadi seorang pendakwah, silahkan berdakwah kemana-mana, ceramah kemana-mana, sampaikan kebenaran, sampaikan ayat-ayat Allah. Tapi satu pesan Mama katanya Pak. Kemudian saya bilang apa pesannya Mak? Kalau ceramah jangan pernah pasang tarif, jangan pernah minta-minta amplop. Kenapa Mak? Tak berkah ilmumu, berdosa kau. Makanya malam hari ini Bu mau saya ingatkan, kalau ibu mengundang ustadz, ustadznya minta-minta amplop, berdosa. Tapi jauh lebih berdosa kalau ibu mengundang ustadz tak dikasih amplop. Saya kan mengingatkan ini Bu. Bagusnya niat saya Pak, supaya sama-sama tak berdosa kita kan gitu. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah diamat-amati sama wa'amat, ada 4 metode orang dalam mendengarkan tausiah. Yang pertama metodenya sami'na wa ata'na. Dia dengarkan lalu apa yang baik dia amalkan. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini bisa menggunakan metode yang pertama ini. Yang kedua metodenya sami'na wa asaina. Dia dengar tapi tak mau amalkan, cukup dengar aja. Inilah yang dibilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang ketiga ada modelnya sami'na wa bisi-bisina. Ustadz ceramah di depan, dia berbisi-bisi di belakang. Yang keempat, ini ada metode namanya sami'na wa ngantukna. Ustadz ceramah di depan, dia tunduk di belakang. Disangka khusyuk kali mendengar ceramah Ustadz. Sekali diangkat kepala, udah berbentuk pulau di jilbabnya. Tidur. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan metode yang pertama, sami'na wa ata'na. Kita dengar, nanti apa yang baik kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Tak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa poin. Saya ingin menyampaikan apa hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Poin yang pertama, bahwa di zaman sekarang banyak generasi muda yang didoktrin pikirannya supaya melenceng. Makanya saya setuju tadi Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BKM, apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang berbahaya. Generasi muda lebih ke depan mengikuti tradisi Eropa daripada tradisi Islam itu sendiri. Ada golongan yang mengatakan siapa yang memperingati Isra Mi'raj ini, itu adalah golongan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Siapa yang memperingati Isra wal Mi'raj, dia melakukan perbuatan bid'ah. Bu, oh bu, tahu arti bid'ah? Bapak tahu bid'ah Pak? Bid'ah itu apa Ustaz? Bid'ah itu adalah perbuatan mengada-ngada,
perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, dilakukan di zaman sekarang. Siapa yang melakukan perbuatan ini bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, setiap yang melakukan bid'ah orang yang sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan akan masuk ke dalam api neraka. Cuma Bapak Ibu, ini pendapat mereka. Ustadz setuju? Saya nggak setuju, Pak. Kenapa Ustadz nggak setuju? Kalau seandainya saya setuju dan pendapat ini diketuk palu oleh ulama diterapkan, maka kami ustadz bakalan kehilangan job. Nah, itulah yang buat saya nggak setuju, Pak. Ya, ini ajaran sesat. Saya pernah ceramah di Stabat, Pak. Ceramah di Stabat itu acaranya acara maulid. Kemudian berangkat saya karena perjalanan jauh. Saya berangkat setelah sholat asar. Di perjalanan sampai Buluh Cina masuk azan maghrib. Saya singgah sholat di masjid daerah Buluh Cina. Saya waktu itu pakai kemeja batik lengan pendek, tak ada gaya-gaya mau ceramah. Sholat saya, singkat cerita, selesai sholat mau beranjak dari masjid, dipanggil sama satu orang bapak-bapak. Dipanggilnya saya, Bu, "Dik, kemari dulu." Saya datangi, Pak. "Ada apa, Pak?" saya bilang. Kemudian wah ini ngomong, "Dik, zaman sekarang banyak kali orang masuk neraka." Terkejut saya, Bu. Saya kira bapak ini penjaga pintu neraka. Kok tahu pula bapak ini, pikir saya. "Kenapa, Pak, kok banyak orang masuk neraka?" Saya bilang, "Karena zaman sekarang banyak orang yang memperingati maulid." "Loh, memperingati maulid salah, Pak?" Saya bilang, "Salah, Dik." "Salahnya dari mana, Pak?" "Nabi tak pernah memperingati maulid. Jadi yang memperingati maulid masuk neraka." Itu kata bapak itu. Kemudian saya tanya, "Pak, Bapak dari mana?" "Saya dari Aceh." "Mau kemana?" "Mau ke Medan." Kemudian saya tanya lagi, "Bapak ke Medan naik apa?" "Saya naik mobil." Saya jawab lagi, "Pak, Bapak pun masuk neraka." Saya bilang. "Kenapa?" "Karena Nabi naik unta, tak pernah naik mobil." Saya bilang. Ya. Jadi jangan dibilang yang tak pernah dilakukan Nabi seakan-akan kita lakukan membuat kita masuk ke dalam api neraka. Itu pendapat yang salah. Kemudian apalagi yang mereka salahkan, wirid, Pak. Di masjid kita ada wirid, Pak. Ada wirid, Pak. Ibu ada perwiritan? Ada, Bu? Ada. Saya ceramah di Medan Dene juga, satu orang angkat tangan, "Ustaz, aku nggak setuju sama wirid-wirid ini, Ustaz." "Kenapa, Pak?" Saya bilang, "Karena wirid ini, Ustaz, tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis." Begitu katanya. Kemudian saya jawab, "Pak, memang wirid ini tak ada dalam Al-Quran, wirid tidak ada dalam hadis, tetapi di dalam wirid ada Al-Quran, di dalam wirid juga ada hadis." Betul, betul. Apa yang ibu baca dalam wirid, Bu? Al-Quran. Awal Baqarah, akhir Baqarah dibaca dalam wirid. Hadisnya ada afdalu zikri la ilaha illallah. Jadi wirid itu bagus saya bilang. Cuma yang jadi masalah itu bukan wiridnya. Kadang orang yang ikut dalam perwiridan itu yang jadi masalah. Ibu-ibu nih, Pak, kalau wirid datang masuk ke rumah ibu tetangganya itu, ya, baca Al-Quran, baca Yasin, dari ujung rambut sampai ujung kaki pahala semua. Ketika pulang mulai gugur pahalanya. Sebab apa? Mulut. Mulailah gosip. Gak enak lontong rumah Waijah tadi, lembek kali. Udah lembek, kuahnya sedikit, udangnya kecil pula itu tadi ya. Wirid itu bagus. Kadang yang menjadi permasalahan orang yang ikut wirid. Kalau model tahlilnya itu bervariasi, Pak. Yang ibu-ibu ini ada yang model sambil ngipas,
La ilaha illallah. Panas sekali rumah wak ini ku tengok. La ilaha illallah. Kipas anginnya pun cuma satu. La ilaha illallah. Udah satu berdebu pula. Itulah. Padahal zikir, tapi mulutnya tetap aja gosip. Ada yang modelnya itu sambil manggil kawan, la ilaha illallah, kosong. Lah, ada bu? Yang ketawa pengalaman itu. Ya. Kalau yang bapak-bapak bu model zikirnya bervariasi juga, tapi variasinya pakai gigi dia. Tahu kereta gigi? Semakin tinggi gigi itu semakin kencang dia. Awalnya enak kita dengar gigi satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk gigi dua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk gigi tiga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk gigi empat, hilang Allahnya. La ilaha illallah. Itu penyakit bapak-bapak. Modelnya pakai gigi. Jadi wirid itu nggak salah Ustaz, nggak salah. Yang salah itu kadang orang yang ikut wirid. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya di kampung ini tidak ada wirid, tetangga sama tetangga bisa jadi tak kenal. Itulah gunanya wirid, menjalin tali silaturahim. Yang dibaca di dalam wirid kebaikan, Al-Quran, hadis, zikir dibaca dalam wirid. Ada orang wirid baca nomor togel bu? Mana ada. Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca sebaik-baiknya zikir, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man qala akhirul kalam la ilaha illallah. Siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, langsung masuk ke dalam syurga. Mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut bu, tak semudah mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam keadaan sehat. Ibu sekarang mengucapkan la ilaha illallah mudah atau susah bu? Mudah bu ya. Tapi ketika sakaratul maut susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab At-Tadhkirah dikatakan, ketika seseorang sakaratul maut, maka lebih banyak setan yang datang kepadanya. Ada satu setan yang menjelma mukanya menjadi manusia yang paling disayangi oleh orang sakaratul maut tersebut. Apa yang dibilangnya? Kalau seandainya itu istrinya, wahai adindaku, selama ini kita hidup, ajaran Islam yang kita peluk adalah ajaran yang salah. Itulah kata setan itu. Jadi nggak segampang di waktu kita sehat bu. Bagaimana cara membiasakannya? Makanya ikut wirid. Insya Allah terbiasa. Apa yang selalu kita ucapkan itulah kebiasaan kita. Terbiasa insya Allah. Contohnya apa Bapak Ibu? Surah Fatihah. Ibu kalau sholat surah Al-Fatihah hafal bu? Hafal bu? Hafalnya hafal di sini atau di sini? Hafal di otak atau hafal di mulut? Hafal di mulut. Buktinya apa Ustaz? Lagi sholat ibu tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi pula petir. Ar-Rahmanirrahim. Baru jemur mampus, hujan. Malik yaumiddin, gak kering lah ini anak besok sekolah pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, undangan pun 3 tempat pula hari ini. Ihdinas siratal mustaqim, yang pesta pun kayak nggak ada otak, ku tengok kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bu, pikirannya kemana-mana, tapi Al-Fatihahnya ingat atau lupa? Ingat. Kenapa bisa ingat Fatihahnya? Karena sering dibaca.
Begitulah kalimat zikir itu. Kalau sering kita basahi lisan kita dengan kalimat zikir, insya Allah ketika sakaratul maut datang kepada kita, maka yang keluar dari lisan kita kalimat la ilaha illallah. Makanya bagus itu Bu, wirid Bu. Zaman sekarang Bapak Ibu, generasi muda kita ini sudah mulai mau dicuci pikirannya dengan ajaran-ajaran sesat. Tradisi-tradisi Islam sekarang sudah mulai mau dipunahkan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya marhaban. Di sini ada pemain marhaban Bapak Ibu? Ada Pak? Ibu ada pemain marhaban? Pemain marhaban yang muda ada? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Sekarang di kota-kota payah cari pemain marhaban. Kenapa? Karena tak lagi dihargai. Orang pesta rela ngundang keyboard, diundang biduannya jungkir balik di atas panggung, pulang 3 juta 5 juta dibayar. Giliran pemain marhaban segini urat leher waktu nahankan tingginya lagu marhaban itu ya, kadang neran atas nembak pula bawah. Sisa 5 orang yang belakang itu yang nahankan baunya, bau kali kentut wak nih makan telur dia kurasa tadi. Pulang dikasih bendera bolong, nasi sejemput, mie kentang dirajang, daging secuil, itu pun kadang tertukar pula sama lengkuas. Sakitnya jadi pemain marhaban. Turun dari panggung hilang pula sendal waktu lagi. Udahlah baju tim marhaban setahun lagi belum lunas. Sakitnya pemain marhaban. Itulah bukti tradisi Islam tak lagi dihargai. Kemudian apalagi bilal jenazah. Di kampung kita ada bilal jenazah Bapak Ibu. Yang laki-laki ada, yang perempuan lengkap kampung ini. Luar biasa. Ya. Bilal jenazah, coba bayangkan, keluarganya bukan, ayahnya bukan, omaknya bukan, saudara kandungnya bukan, tapi mayat itu ketika dia mandikan, ditekannya perutnya sehingga keluar kotorannya, diambilnya pakai tangannya Bapak Ibu. Gak jijik dia, diambilnya pakai tangannya. Kalau ada bilal jenazah yang teliti itu diciumnya lagi. Kalau seandainya masih ada baunya berarti belum bersih, belum suci, disiramnya lagi. Itu pulang cuma limpul dikasih. Itu kita umat Islam tak menghargai tradisi Islam itu sendiri. Sekarang kita mulai dimasuki apa? Ajaran-ajaran Eropa, bukan ajaran-ajaran umat Islam. Contohnya apa Bapak Ibu? Ulang tahun beli bolu tiup lilin. Ya? Beli bolu tiup lilin. Padahal yang main-main api bukan tradisi orang Islam, itu tradisi orang Majusi. Beli bolu tiup lilin, sweet 17, 17 tahun. Lilin pun berbentuk angka 17. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu berapa jumlah umur, segitulah jumlah lilin di atas bolu. Ya Pak ya. Ulang tahun ayah yang ke-50 tahun, 50 batang lilin. Disuruh ayah tiup, sesak nafas ayahnya nih. Yang jadi penyakit ada Nelly, nenek lincah. Umur 80 tahun minta rayakan ulang tahun, beli bolu tiup lilin 80 batang lah lilin itu. Disuruh nenek tuh tiup. Asalkan ditiup nenek tuh lilin tadi bukan hanya api yang padam, nenek tuh ikut padam. Ini kan ajaran sesat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata Rasul, zaka yauma wulidtu, di hari Senin aku dilahirkan. Makanya aku berpuasa, kata Rasul. Aku merayakan hari lahirku dengan cara berpuasa. Kalau kita mau ikut sunnah Rasul, masuk tanggal lahir kita, rayakan dengan puasa. Bukan beli tepung, beli telur diceplokkan. Bukan beli bolu tiup lilin. Kalau ada rezeki, silahkan sedekah anak yatim. Ya, mari kita hidupkan kembali tradisi-tradisi Islam.
Terkadang kita malu Bapak Ibu dengan tradisi kita sendiri. Kita lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum syariat di zaman sekarang ini. Ya, lebih percaya kata orang dulu. Apa contohnya? Kalau anaknya duduk di atas bantal, maknya ngomong, "Nah, jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan pantatmu." Percaya, langsung geser. Tapi hukum syariat nggak percaya. Allah udah jelaskan, orang yang meninggalkan sholat masuk neraka. Nggak percaya, masih mau meninggalkan sholat. Itu dia. Kita manusia tidak pernah takut dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Hari ini Pak, kalau saya bahas tentang kematian, kemudian saya bahas tentang neraka, tobat ini semua. Tobat semua. Tapi selepas dari acara ini, balik lagi. Siapa yang biasa main judi, judi balik. Itulah manusia penyakitnya. Ya? Tidak pernah takut. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau seandainya sholat itu ditampakkan dosanya, maka 1000 tingkat masjid pun dibangun tak akan muat menampung orang sholat. Kalau dinampakkan, ibu tak sholat subuh, tiba-tiba hilang mata, sebelah, langsung ditampakkan Allah di dunia. Tak sholat zuhur, hilang pula yang kiri. Tak sholat asar, hilang hidung. Tapi Allah nggak seperti itu. Begitulah baiknya Allah kepada kita. Hari ini hambaku tidak sholat subuh, mungkin nanti zuhur dia taubat. Baik Allah. Kita aja yang suuzon, suka berburuk sangka sama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang pertama, mari kita kembali hidupkan tradisi-tradisi Islam. Jangan malu dengan tradisi Islam, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman, maka kita tidak malu dengan tradisi yang kita miliki. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak muda ini, pergantian tahun 2024 ke 2025 kemarin, coba tengok di jalan-jalan itu Pak, mana lebih banyak orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Padahal kita punya tahun baru sendiri Bu. Kita punya tahun baru Hijriah, tahun baru Muharram, tapi yang sibuk merayakannya orang Islam. Anak lajang dari jam 4 sore sibuk mengkilatkan kereta. Habis maghrib dijemputnya lah pacarnya itu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada si Rini Bu. Ada nama Rini di sini Bu? Ada. Maksud saya Rini yang di sana, bukan di sini. Ada. Mau kemana kalian? Mau ke Marelan aja Bu. Titipapan makan durian. Mana main ibu dulu sama om aja sampai Pariban kata emaknya Bu. Inilah dia. Ya, jangan dikasih Bu, jangan dikasih. Ini ada orang tua dikasihnya aja Pak, tak pulang anaknya sampai jam 1 malam, gak khawatir dia. Giliran anak kambingnya gak pulang habis maghrib, berantem dia suami istri. Heran kita, mana anak binatang, mana anak manusia. Pulang akhirnya jam 4 pagi anaknya, pulang muntah, masuk angin. Dipanggilkan mamanya juga tukang kusuk, dikusukkan 3 hari 3 malam, tak sembuh-sembuh. Rupanya sembuhnya 9 bulan 10 hari, angin topan yang masuk. Itulah kebanyakan anak zaman sekarang. Makanya ibu kalau punya anak gadis dijaga Bu. Dulu zaman jahiliyah, kenapa anak gadis itu tak dikasih hidup? Siapa yang lahir anak perempuan langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena susah merawat anak perempuan. Itu dijaga Bu. Ada anak laki-laki orang datang ke rumah, jangan dikasih begitu saja Bu. Wahai anak-anak gadis, kalian yang kalau membuka aurat keluar daripada rumah, artinya kalian sedang menyediakan satu kayu bakar untuk ayah. Ibu pun jangan izinkan Bu. Datang anak laki-laki orang, Assalamualaikum, izin Bu bawa anak ibu. Jangan dikasih, keras Bu.
Tak boleh. Dekatnya Bu, kemarelan aja. Ku bilang nggak boleh, nggak boleh. Nanti pulang kami bawakan sate. Ah, bawalah. Jangan Bu, ya. Ini namanya sogok. Nah, jangan dikasih, harus keras. Karena memilih calon menantu itu Bu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau dia perempuan pilih 4. Yang pertama cantik, yang kedua kaya, yang ketiga bagus keturunannya, yang keempat bagus agamanya. Kalau hanya dilihat dari cantiknya, tua dia umur 50 tahun habis cantiknya, tinggal keriputnya. Kalau dipilih kayanya, anak anggota dewan pun dia rupanya jahat, tak sampai 5 tahun masuk penjara, miskin bangkrut. Kalau dilihat dari keluarganya, belum tentu anak seorang ustadz bisa juga jadi ustadz. Ada anak seorang ustadz rupanya jadi bodan. Ada, bahkan anak nabi aja ada yang durhaka sama Allah. Jadi lihatlah dia karena agamanya, bagus agamanya Bu, rajin dia sholat, apalagi hafal Quran. Makanya diseleksi itu Pak. Kalau ada anak lajang itu datang mau melamar anak gadis bapak, diseleksi. Seleksi. Rame pula yang mau melamar ustadz, seleksi satu-satu. Hari pertama datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya namanya Pak, siapa namamu? Tanya hafalan Qurannya Pak. Gitu dia cara menyeleksinya. Siapa namamu? Namaku Anas Pak. Pandai baca Quran? Pandai. Coba baca surah Anas. Hafal kamu Al-Quran? Hafal Pak. Baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Udah stop, tahan dulu, keputusannya nanti karena rame yang lamar. Hari kedua datang laki-laki lagi, tanya namanya, siapa namamu? Namaku Torik Pak. Baca surah At-Torik. Ya sesuai nama Pak, ya semalam datang Anas, surah Anas. Baca, hafal kau, hafal Pak, tak usah nengok Quran. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Bagus, nilaimu agak lebih tinggi dari yang semalam, dinilai. Hari ketiga datang pula laki-laki itu. Ada hafalan Quranmu? Ada Pak. Siapa namamu? Namaku Imron Pak. Oke, baca surah Ali Imron. Ih, panjang tuh Pak, kata. Sesuai nama. Hari pertama datang si Anas, baca surah Anas. Hari kedua datang si Torik, baca surah Torik. Kau namamu Imron, baca surah Ali Imron. Oh gitu Pak. Iya, namaku memang Imron Pak, tapi sehari-hari dipanggil kulhu, katanya. Udah baca kulhu, kata bapak. Pandai dia Bu, selamat. Jadi diseleksi. Jangan menyesal di akhir Bu. Ya, ditengoknya datang anak lajang itu jemput anak gadisnya naik mobil. Mobilnya itu Honda Jazz. Diintipnya dari gorden jendela. Terakhir suami bilang, "Oh Dik, jangan asal terima aja. Tanya dulu agamanya." Apa kata bininya tadi? "Udahlah Bang, inilah yang dalam mimpiku itu. Mimpi aku tadi malam datang dia bawa Honda Jazz. Warnanya pun sama merah, BK-nya pun sama dalam mimpiku." Inilah jodoh itu Bang. Akhirnya dinikahkan. Tak sampai sebulan nikah, pulang anaknya menangis. "Kenapa kau?" kata emaknya. "Berantem." "Enggak Mak." "Jadi kenapa?" "Jazz yang kemarin rental rupanya Mak." Makanlah rental itu. Ya. Jadi yang pertama kali dilihat agamanya, bagaimana dia menjaga sholatnya, ya, bagaimana dia menjaga lisannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari Isra wal Mi'raj yang pertama, mari kembali kita hidupkan tradisi-tradisi Islam. Lalu yang kedua, poin yang kedua dari peristiwa Isra wal Mi'raj, adapun pembelajaran yang bisa kita ambil, kita lihat di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa.
Kenapa perjalanan Isra wal Mi'raj itu dari masjid menuju masjid? Allah ingin mengajarkan kepada kita, wahai kalian hambaku, kalian umatnya Muhammad, kalau kalian merasa beriman, mari makmurkan masjid. Inilah pelajaran yang kedua dari peristiwa Isra wal Mi'raj, makmurkan masjid. Bapak Ibu, zaman sekarang masjid sudah banyak. Kalau dulu tahun 90-an kata orang tua saya, masjid itu jarang-jarang, sedikit. Sekarang masjid sudah banyak, yang jadi masalah orang yang masuk ke dalam masjid masih sedikit. Itulah masalahnya. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, makmurkan masjid. Surah Al-Zalzalah, Bapak Ibu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan isinya. Ayat ini turunnya 14 abad yang lalu, tapi kejadiannya pada tanggal 26 Desember 2004. Di mana itu, Pak? Di mana, Bu? Di Aceh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Allah, bumi itu bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Setelah bergoncang, main ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan isinya. Naik air setinggi 6 meter menyapu kota Banda Aceh. Ruko hancur, rumah hancur, gedung hancur. Ketika air ingin menghantam Masjid Baitur Rahmat, air terpecah dua. Allah ingin mengkabarkan kepada kita bahwasannya masjid adalah sumber keselamatan. Siapa orang Islam yang mau selamat, maka masuk ke dalam masjid, kata Allah. Orang beriman sama masjid ini, Pak, bagaikan ikan dengan air, Pak. Ikan kalau sudah tak butuh dengan air, ini artinya ikan cari mati. Ngaku beriman tapi tak mau ke masjid, tanda-tanda imannya sudah mau mati. Makanya makmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid, Ustadz? Yang pertama, kalau ada rezeki, masukkan ke dalam kota infak. Ini masjid kita lagi pembangunan, ya Pak BKM ya, lagi pembangunan. Ada rezeki, masukkan, sumbangkan duit. Sumbangkan rezeki. Ustaz, aku duit nggak ada Ustaz, tapi tenaga masih ada. Sumbangkan tenaga untuk masjid. Aku Ustaz, kalau untuk tenaga ada, tapi nggak pandai aku kalau bangunan gini Ustaz. Gimana cara makmurkan masjid? Cukup isi sofnya ketika sholat berjamaah. Itu cara memakmurkan masjid. Kalau bisa Pak, rajin-rajin kumandangkan azan di masjid ini Pak. Rajin-rajin. Ketika jasad sudah masuk ke dalam tanah, dikubur, maka jasad akan dimakan oleh ular tanah, cacing tanah, ulat-ulat belatung makan jasad kita. Tapi ada yang jasadnya ketika sudah terkubur di dalam tanah, semua binatang dalam tanah tak berani memakannya. Siapa dia? Dia adalah orang yang rajin mengumandangkan azan. Makanya jangan sepele sama tukang azan. Ibu kalau punya suami tukang azan, Bu, sujud syukur ibu. Jangan ibu marahi. Ini kadang dimarahi, abang kalau besok ku tengok azan di masjid lagi ku tepuk kan muncung abang. Kenapa macam tikus terjepit ku dengar suara abang? Malu aku bang. Jangan Bu, bangga Bu punya suami tukang azan. Astronot pertama kali di dunia namanya Neil Armstrong. Ketika dia di luar angkasa ditanya, suara apa yang kau dengar ketika engkau di luar angkasa? Aku hanya mendengar satu suara. Suara apa itu? Suara azan yang tidak pernah terputus. Suara azan. Walaupun pendek napas suara itu, macam tikus terjepit suaranya, tapi nembus sampai luar angkasa, nembus sampai langit ketujuh. Rajin-rajin azan Pak. Jangan sepele sama tukang azan ini Bapak Ibu. Ya, tukang azan ini penuh perjuangan ini. Bangun subuh, orang masih lelap tidur, dia udah bangun, berangkat ke masjid, buka pintu masjid, hidupkan mikrofon, azan dia. Ini perjuangan tukang azan. Kalau variasi lagu azan itu berbagai macam dibawakannya.
Hari Senin dibawakannya model Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin nyenyak orang di rumah tidur. Hari Selasa berpikir dia lagi, dibawakannya lagu Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mimpi umrah waktu di rumah. Terakhir Rabu jengkel dia, azan dia subuh jam 9 pagi. 2 hari berturut-turut sepi juga orangnya. Besok Rabu dibawanya, hari ketiga dibawanya azan jam 9 pagi, azan subuh. Datang masyarakat sekampung, orang gila kata masyarakat. Keluar dia, aku mau nanya siapa yang gila sekarang. Aku azan subuh jam 5 tak mau, kalian datang. Jam 9 aku azan datang, kalian semua. Siapa yang gila sekarang? Makanya muazin ini Pak perlu juga ada gila-gilanya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makmurkan masjid. Jangan kita hidup di dunia ini tak pernah datang ke masjid. Sekali ke masjid bukan datang sendiri tapi diantarkan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid bukan memilih sop tapi dipilihkan. Sopnya paling depan bukan jadi imam tapi diimami. Rupanya sudah jadi mayat baru sampai ke masjid. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, ada model orang semasa hidup tak pernah mau ke masjid Pak. Tiba jalan dia ke Pariban, ya, singgah ke masjid, kirain mau sholat, rupanya cuma numpang kencing. Kan kurang ajar. Tak pernah ke masjid, sekali ke masjid cuma buang kotoran. Tak pernah ke masjid, sekali mati suaminya minta sholatkan ke masjid. Wak BKM pun bingung Pak BKM. Kalau ku bilang iya wak ni tak pernah ke masjid, kalau ku bilang tidak ini masjid bukan punya aku. Terakhir terpaksa ya udah bawalah suami ibu ke masjid. Dibawa. Bapak Ibu, masalah sholat jenazah sampai zaman sekarang pun masih banyak orang yang berantang. Sholat jenazah masih banyak yang berdebat Bapak Ibu. Masalah apa? Masalah arah kepala. Itu di Mabar kejadian. Sholat jenazah, jenazahnya laki-laki dibawa ke masjid Pak. Dibawa ke masjid, diletakkan kepalanya arah ke kanan. Ditanya sama Wak Imam, Wak ini arahnya kemana ini kepalanya? Kepalanya kanan, kakinya kiri lah ditaruh. Wak Imam tadi pun pergi dia wudhu Pak. Semasa Wak Imam wudhu Bapak Ibu, datang familinya dari belakang nanya, ini kenapa kepalanya arah ke kanan? Kata Wak Imam tadi begitu Pak. Oh salah itu. Jadi Pak, kalau dia mayatnya laki-laki, kepalanya arah kiri, kakinya arah kanan, gitu Pak. Iya. Jadi Wak Imam tadi sesat tua tuh kan. Cuman nih Wak putar, ya putarlah, diputar mayat tuh lagi Pak. Kepala arah kiri. Selesai Wak Imam wudhu, masuk dia. Qomat kata Pak Imam. Qomat. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Tunggu dulu kata Pak Imam. Tadi nih kepala arah kanan, ku tengok berputar udah ke kiri. Tadi datang Pak Imam, familinya dari belakang, katanya karena mayatnya laki-laki, kepalanya arah kanan. Kalau tadi perempuan, baru katanya kata familinya kalau laki-laki kepalanya arah kiri, kalau dia perempuan baru kepalanya arah kanan. Apa kata Pak Imam? Ah sesat itu, nggak ada itu. Jadi cuman Wak Imam salah, putar ini, putar lagi. Terakhir waktu diputar mayat tuh pun ngomong, pening Wak, pening. Kenapa Pak? Kita umat Islam zaman sekarang suka kali berdebat dengan sesuatu yang tak perlu kita debatkan. Masalah arah kepala, kata Imam Syafi'i, mau laki-laki kanan, mau perempuan kanan, mau laki-laki kiri, perempuan kiri, boleh, tak ada masalah. Yang jadi masalah mayatnya itu diberdirikan, ini baru masalah. Tak ada yang mau jadi imam kalau mayatnya diberdirikan, lari semua. Ya. Di dalam kitab fikih itu kata Imam Syafi'i, kalau mayatnya laki-laki, imam berdiri di depan kepala mayat. Kalau mayatnya perempuan, imam berdiri di hadapan pinggang mayat. Ini baru hukum. Tapi kalau masalah arah kepala, nggak ada.
Setiap daerah berbeda-beda. Di Indonesia laki-laki kanan, perempuan kepalanya kiri. Di Madinah kebalikannya. Di Mesir laki-laki kanan, perempuan kanan. Jadi nggak ada masalah Ustaz, nggak ada masalah. Janganlah kita jadi orang Islam yang nggak perlu diperdebatkan Pak. Semua diperdebatkan. Masalah nanti masuk Ramadan ini, sholat tarawih. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Di masjid kita berapa rakaat Pak? 23. Nanti ada yang berantem itu. Ditanya, masjidmu berapa rakaat? 23 rakaat. Ah, sesat itu. Di toko-toko IBKM kau itu. Lama kali 23. Di masjidmu berapa? Masjidku 11 rakaat. Kau yang sesat, masa sikit kali. Terakhir berantem Pak, 11 rakaat sesat, 23 rakaat yang sesat. Ngomong orang belakang, untung aku nggak sholat. Untung pula yang tak sholat. Inilah penyakit kita umat Islam, yang tak perlu diperdebatkan. Cuma anak masjid itu mau makmur kalau masih banyak yang hanya menyumbangkan mulut. Rezeki tak disumbangkan, tenaga tak disumbangkan, tapi mulutnya ngoceh aja Pak. Apa yang dibuat masjid salah aja. Ini Isra Mi'raj dibuat malam nih, ada juga yang nyalah. Ini masih banyak terjadi. Jadi jangan lagi sesuatu yang tak perlu diperdebatkan. Ayo makmurkan masjid, masuk ke dalam masjid. Jangan sampai kita sudah jadi mayat baru mau masuk ke dalam masjid. Pelajaran yang kedua dari peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu kita sebagai umat Islam mari makmurkan masjid. Isi sholat berjamaah itu. Tarawih Bapak Ibu, ya. Memang tradisi kita sholat tarawih orang Indonesia itu ramenya malam ke-1 sampai malam 9 pun udah keras sekali itu. Udah jago kali itu sampai malam ke-9 penuh sampai keluar masjid. Jago kali itu. 1 sampai 7 lah. Mulai dari 8 sampai dengan 15 sepi. Pembatas perempuan pun udah mulai baju. Ini tradisi nih. 21 sampai ke 30, nah, tinggal imam sama Bilal. Saut-sautan orang tuh terakhir. Ini tradisi kita, ya. Yang ibu-ibunya kemana? Sibuk. Ada yang beli baju raya, ada yang sibuk buat kue Ustaz. Segala macam kue dibuat ibu-ibu kalau sudah raya. Dari mulai kue loyang, kue apa lagi? Kue nastar, kue bangkit, telentang, telungkup, semua dibuat. Ini ibu-ibu. Perempuan ini memang Pak haus pujian. Ibu ya. Perempuan ini gila minta pujian. Contohnya Ustaz, masuk hari raya, gorden ibu tuh panjang kali di rumah. Itu permintaan siapa itu? Bapak atau ibu yang mau? Ibu. Supaya apa? Supaya datang tamu ke rumah ditengoknya gorden cantik, ya Allah, cantiknya gorden kakak nih, 8 juta nggak kemana nih kakak? Kok tahu kau? Kata yang punya rumah. Senang hati ibu tuh dipuji cantik gordennya. Ingat Bu, ketika pulang yang muji, pening kepala ibu mikirkan angsurannya. Dan tak pernah sejarahnya yang memuji itu ikut membayar angsurannya, tak pernah. Makanya jangan haus dengan pujian manusia, tapi kejarlah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kami kan perempuan Ustaz. Kata Nabi lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat di kamar, lebih baik sholat di tempat yang sempit. Berarti kami nggak wajib memakmurkan masjid Ustaz. Yang perempuan ini tetap wajib Bu. Bagaimana cara perempuan memakmurkan masjid? Suruh suami datang ke masjid. Suruh Bu. Ya Bu, paksa suami datang ke masjid. Ibu pun nyuruh agak dipilih-pilih bahasanya. Jangan gara-gara nyuruh suami ke masjid berantem jadinya. Ke masjid lah bang, ke masjid udah bau tanah pun nggak mau ke masjid. Akhirnya berantem sama suami. Jangan. Ya, paksa suami ke masjid. Kalau bisa jangan lagi Bu, suami datang ke masjid pakai baju kaos. Udah pakai baju kaos gambarnya buram pula itu.
Terakhir orang sholat di belakang pun nengoi, apa gambar baju nih. Udah tahiyat akhir baru sadar, oh gambar SBY Budiono rupanya. Baju kampanye dipakai sholat. Boleh Ustaz, boleh, tapi su'ul adab, buruk adab kita kepada Allah. Pepatah Arab mengatakan, ulama Arab mengatakan, bagaimana manusia ini Pak mau mendapatkan kekhusyukan dalam sholat, bagaimana manusia ini mau mendapatkan nikmatnya sholat kalau manusia ini hanya menjadikan sholat sebagai pelepas kewajiban. Katanya jangan kita manusia pintanya beribu-ribu, sujudnya terburu-buru. Jangan ya. Jadikanlah sholat ini sebagai panggilan dari Allah yang selama ini kita tunggu-tunggu panggilan itu. Insya Allah dapat kekhusyukan di dalam sholat. Susah atau gampang khusyuk dalam sholat itu Pak? Susah atau gampang Pak? Susah. Susah Bu? Ibu kalau sholat mau khusyuk susah atau gampang? Susah. Rasulullah kasih tahu kuncinya. Bagaimana ya Rasulullah supaya sholat itu khusyuk? Kata Rasul, ada resepnya, ada rahasianya. Ketika kau sholat, maka bayangkan itu adalah sholat terakhir kali yang kau kerjakan. Setelah engkau sholat, maka matilah dirimu. Insya Allah dapat kekhusyukan. Lagi sholat, Allahu Akbar, ya Allah. Setelah selesai sholat ini mati aku ya Allah. Apa amalan yang sudah kupersiapkan ya Allah? Apakah sudah cukup amalan sholatku ini? Insya Allah dapat khusyuk. Begitu caranya Bapak Ibu. Jadi mari sama kita makmurkan masjid. Jangan lagi Pak malas untuk datang ke masjid. Udah tak punya uang ya, tak bisa ikut menyumbang ke masjid. Jangan pula malas melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam masjid. Pelajaran yang kedua. Terakhir, pelajaran yang ketiga daripada Isra wal Mi'raj, bahwasannya ketika Isra wal Mi'raj terjadi, Rasulullah sepulang dari Isra Mi'raj dia ceritakan peristiwa ini kepada pamannya, namanya adalah Abu Jahal. Diceritakan Nabi, apa kata Abu Jahal? Muhammad, aku nggak percaya sama ceritamu. Aku nggak percaya sama ceritamu. Masa engkau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, berangkat jam 12 malam, pulang sebelum subuh? Nggak mungkin Muhammad. Ini cerita orang gila, kata Abu Jahal. Terakhir Abu Jahal ceritakan kepada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Abu Bakar, tadi kawanmu itu cerita kepadaku. Katanya tadi malam dia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit ke-7. Ya, cerita dia sama aku, bertemu dia sama Tuhannya. Ini kan cerita orang gila Abu Bakar, kata Abu Jahal Pak. Terakhir kata Abu Bakar, siapa kawanku yang bercerita itu? Namanya adalah Muhammad katanya. Jawaban Abu Bakar Bapak Ibu, kalau yang bercerita adalah Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Abu Bakar memahami peristiwa Isra wal Mi'raj dengan iman. Abu Jahal memahami peristiwa Isra wal Mi'raj dengan akal. Pelajaran dari peristiwa ini, tidak semua masalah dapat kita tuntaskan dengan akal. Ada permasalahan yang harus kita tuntaskan dengan iman. Ya Pak ya? Kita kalau melihat anak-anak ini Pak, kita yakin bahwasannya pasti adanya ini anak karena adanya ayah dan omaknya. Betul Bu? Bu, ngantuk? Ngantuk Bu? Kalau ngantuk saya tutup sekarang ini. Ngantuk Bu? Lanjut? Sampai jam berapa kita Bu? Sampai jam 1? Boleh. Kalian sampai jam 1, saya nanti jam 12 izin duluan pulang. Siapa pula yang tahan berdiri sampai jam 1 di sini? Udah berdiri minum tak ada pulang. Saya bukan menyindir, saya tak pandai menyindir-nyindir Pak. Tak pandai saya. Lanjut. Jadi begitu, kita melihat ini anak-anak Bapak Ibu, kita percaya ini anak ada karena ayah dan omaknya ada. Itu menurut akal.
Kalau seandainya semua permasalahan kita pahami dengan akal, bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam ada ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Adam? Siapa yang bisa nyebutkan nama ayah Nabi Adam? Saya kasih 2 juta cash malam hari ini. Ada ayah Nabi Adam? Gak ada. Mamanya ada? Gak ada. Nabi Adamnya ada? Kalau menurut logika masuk akal atau tidak? Adanya Nabi Adam tapi ayah dan omaknya tak ada, Pak. Nggak ada, Bu. Kalau kita pahami dengan logika tak akan masuk. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apa yang Dia katakan jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Ini harus kita pahami dengan iman. Ada juga yang bantah, Ustaz, wajarlah itu kan manusia pertama, wajar tak ada ayah dan omahnya, Ustaz. Kemudian yang kedua saya contohkan lagi. Oke, Nabi Adam karena manusia pertama. Bagaimana dengan Nabi Isa? Kenal sama Nabi Isa? Nabi Isa punya oma atau tidak? Punya. Siapa nama ibu Nabi Isa? Maryam. Nabi Isa punya ayah? Gak punya. Kalau menurut logika mungkin terjadi, Pak? Gak mungkin. Tapi kalau kita pahami dengan iman, sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Maryam ibunya Nabi Isa itu perempuan suci, Pak. Tak pernah disentuh laki-laki manapun. Perempuan suci. Kerjaannya zikir aja sama Allah. Taqarrub di masjid, berzikir kepada Allah. Tapi atas izin Allah, Maryam tanpa suami bisa hamil. Isa lahir tanpa seorang ayah. Maryam hamil tanpa seorang suami. Itulah makanya anak gadis zaman sekarang banyak tak mau kalah sama Maryam. Ya? Hamil tak ada suaminya. Itulah yang ditiru mereka. Kejadian Bapak Ibu di Belawan, lagi bongkar terata, lahir anak pengantin itu. Tukang teratak pun terkejut, cepat kali, wah, kan. Marah mama pengantin itu, dibilangnya diam aja muncung kau urus aja teratak itu, kutepukan pula muncung. Nggak tahu kau ini bibit unggul katanya pula. Inilah gawat kita zaman sekarang ya. Jadi nggak semua permasalahan itu harus kita tuntaskan dengan akal. Ada permasalahan yang harus kita selesaikan dengan iman. Artinya dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, mari kita cerdaskan akal generasi muda kita kuatkan imannya kembali. Zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang tua yang mendidik anak itu hanya mencerdaskan akal, tapi tak menguatkan iman. Ada seorang anak bertanya sama mamanya, mamanya belanja ke pajak. Mama dari mana? Dari pajak, kata mama. Ngapain ma? Beli kacang. Kacang apa ma? Kacang panjang. Kenapa namanya kacang panjang ma? Karena bentuknya panjang-panjang. Besok harinya orang tua emaknya tadi belanja lagi. Pulang belanja ditanya lagi sama anaknya, mama dari mana ma? Dari pajak. Ngapain ma belanja? Belanja apa ma? Belanja kacang. Kacang apa ma? Kacang tanah. Kenapa namanya kacang tanah ma? Karena tumbuhnya di dalam tanah. Besok belanja lagi Bapak Ibu, mamanya pulang dari pajak ditanya lagi, mama dari mana ma? Dari belanja. Belanja apa ma? Belanja kacang. Emaknya pun tiap hari masak kacang. Kacang apa mah? Kacang hijau. Kenapa namanya kacang hijau? Karena kacangnya warna hijau. Bu, yang dicerdaskan hanya akalnya, imannya tidak. Itulah banyak terjadi zaman sekarang. Anak hanya ditakuti dengan manusia. Ketika anak di rumah bersama ibunya, bermain anak di dalam kamar ayahnya, berserak meja kerja ayahnya. Apa kata omaknya? Nah, jangan kau serakkan, nanti pulang ayahmu ditepuknya kau. Akhirnya anak takut sama ayahnya. Ketika di rumah ayah bersama anaknya bermain, anaknya kotor lantai ruangan tamu. Apa kata ayahnya? Jangan kau kotorkan lantai itu, nanti dilibas mamamu kau.
anak takut sama omahnya. Terakhir ada ayah, ada omak di rumah, anak takut, anak jadi pendiam. Giliran tak ada ayah omak di rumah, anaknya melakukan perbuatan dosa. Itu seharusnya bagaimana Ustaz? Yang pertama kali dididik sama anak, kenalkan dia kepada Tuhan. Nah, hari ini ayah tak ada di rumah, mama tidak ada di rumah. Kalau seandainya mama dan ayah tidak ada di rumah hari ini lama, jangan buat kelakuan yang jahat, jangan buat kenakalan. Kenapa? Walaupun tak ada ayah omak yang menyaksikan, tapi Allah tetap memantaumu sampai kapanpun. Itu yang seharusnya diajarkan, bukan ditakuti sama ayah, ditakuti sama omak. Ya, kenalkan dia kepada Tuhannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 4 poin malam hari ini dari peristiwa Isra wal Mi'raj. 3 atau 4 tadi Pak? 3. Yang pertama hidupkan kembali tradisi-tradisi Islam. Yang kedua makmurkan masjid. Yang ketiga, generasi muda cerdaskan akal mereka, kuatkan iman mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup pertemuan kita malam hari ini. Cukup, Bu? Cukup. Ibu ditanya lanjut, tanya cukup. Mana yang betul? Lanjut atau cukup? Cukup, Pak? Cukup. Nanti malam kali pun pulang ya kan, besok nggak bangun sholat subuh, sepi lagi Masjid Al Husna. Nah, jadi saya rasa cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV. Saya Ahmad Rasidi dan segenap kru yang bertugas mengundurkan diri dari hadapan Anda. Bertemu kita di lain waktu dan kesempatan, namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf saya dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan lapor ke Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Buah duku, buah durian, buah kedondong, buah semangka, itulah nama-nama buah yang ada di Indonesia. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.